Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat tersebut, di siang ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya di hari ini Allah terima sebagai bekal kehidupan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, sampai pada kita sekalian sebagai pengikutnya. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, di sini khatib berwasiat khususnya untuk pribadi dan keluarga dan umumnya kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan berbekal takwa Allah memudahkan jalan kita. Dengan berbekal takwa Allah memberikan kepada kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dengan berbekal takwa Allah menurunkan keberkahan dari langit, mengeluarkan keberkahan yang ada di dalam bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Apa kata beliau? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa saumi Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah, ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan oleh surga. Surga merindukan. Mari kita analogikan ketika kita berangkat dari rumah, kemudian kita bekerja, atau kita berada di tempat lain, kemudian istri kita, keluarga kita mengabarkan kepada kita bahwa kita dirindukan oleh anak kita, dirindukan oleh istri kita, dirindukan oleh keluarga kita. Begitu senangnya kita. Bagaimana kalau surga yang merindukan kita? Siapa yang rindukan surga? Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang beriman. Jangankan kita membaca, memegang Al-Quran dihitung sebagai amal ibadah kita. Ketika kita melihat huruf Al-Quran, ketika kita memegang Al-Quran, ketika kita mengucapkan di lisan kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menulis itu amal ibadah. Begitu utamanya Al-Quran. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain Rasul menyatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Siapa orang yang membaca 1 huruf saja dari ayat-ayat suci Al-Quran, maka 1 huruf itu Allah Subhanahu wa taala akan hitung dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim, aku tidak berkata alif lam mim harfun itu 1 huruf. Walakin akan tetapi al alifu harfun, alif 1 huruf. Wal lamu harfun, lam 1 huruf. Wal mimu harfun, mim 1 huruf.
Kalau kita membaca Alif Lam Mim, sudah 30 rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan Sayyidina Utsman menyatakan, lau sahhat qulubana lamma sabi'at minal Qur'an. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya lurus, orang yang hatinya benar, dia tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Dalam hadis lain Rasul menyatakan bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka satu ayat akan diganti dengan 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran senantiasa menjadi teman kita dimanapun kita berada. Jangan kita lewatkan kecuali kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surga. Wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Suatu saat Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. Kata tuannya, wahai Luqmanul Hakim, baik tuan, kesini kamu. Ada apa tuan? Coba kau ambil 1 ekor kambing kemudian kau sembelih. Kau ambil mana yang terbaik dari hewan kambing ini. Disembelihlah kambing tersebut. Kemudian diberikan kepada Luqmanul Hakim, kepada tuannya, lidahnya. Kemudian tuannya memerintahkan kau potong, kau sembelih 1 lagi. Kau ambil mana yang terbaik, mana yang terburuk. Kemudian disembelih, diambil oleh Luqmanul Hakim, diberikan kepada tuannya adalah lidahnya. Tuannya bertanya, aku perintahkan kau mengambil yang terbaik, kau ambil lidahnya. Kemudian kau perintahkan ambil yang terburuk, kau ambil lidahnya. Ada apa ini? Kata Luqmanul Hakim, tuan, manusia apabila ia menjaga lisannya yang terbaik, maka dia menjadi manusia yang terbaik. Kemudian manusia apabila dia tidak menjaga lisannya, maka dia termasuk manusia yang buruk. Baik atau tidaknya seseorang tergantung kepada lisannya. Makanya wahafizil lisan, menjaga lisan, termasuk orang-orang yang terpuji. Bahkan termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga. Wa mut'aimil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang memberi makan kepada orang yang butuh, siapapun ia. Kita berikan makanan. Ikhlas niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makanan itu kita berikan kepada orang yang baik, kepada orang yang bertakwa. Dari makanan itu dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikannya akan selalu Allah berikan. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan kebaikan, kemudian orang lain melakukan kebaikan tersebut, maka pahalanya akan Allah alirkan sampai nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Kita setiap tahun melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan. Puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keagungan dari kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jadi 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, kepada orang yang butuh. Yang keempat, orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Dan 4 ini harus berjalan bersamaan. Karena wow di sini wow atop mutlak jamak. Ketika seorang melakukan kebaikan, dia membaca Al-Quran dan dia melakukan kebaikan dengan menjaga lisannya. Kemudian dia juga memberikan makan kepada orang yang membutuhkan dan dia puasa di bulan suci Ramadan. Amalan ini tidak terputus-putus, maka orang ini dijamin oleh Allah dan Rasulnya akan dirindukan oleh surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita agar kita selalu berbuat baik dan mengamalkan apa
yang telah dianjurkan, diperintahkan dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.